Cek, masuk itu. Cek satu. Cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah yang kami hormati dan kami muliakan pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Abah Yai Nur Muhammad Iskandar. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Juga yang sama-sama kita muliakan para masyayikh Mahad Ali Lirboyo, Mahad Ali Tebu Ireng, Mahad Ali Idrisia, dan seluruh Dewan Masyayikh Mahad Ali dan Pondok Pesantren yang sudah mendahului kita. Marilah kita sama-sama kirim surat Al-Fatihah kepada beliau-beliau.
ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kita hormati seluruh pimpinan Pondok Pesantren Asy-Sidikiyah, bil khusus Mudir Ma'had Ali Saidus Sidikiyah Jakarta yang pada hari ini telah juga hadir dalam ruang virtual Zoom Meet, yaitu Kiai Nur Salikin MA. Beliau juga merupakan bendahara Asosiasi Ma'had Ali Indonesia. Juga yang sama-sama kita hormati narasumber-narasumber. Ada 3 narasumber. Yang pertama yaitu Ketua Dema Amali tahun 2022-2023, yaitu Denta Fatwa Fatahillah dari Ma'had Ali Tebu Ireng, Ma'had Ali Hasyim Asy'ari. Juga ada Ketua Dema Amali Wilayah DKI Jabar, Banten, Brebes, yaitu Adli Hakim Al-Ansori. Beliau juga merupakan Mahasantri Ma'had Ali Idrisiyah Tasikmalaya. Juga yang sama-sama kita hormati narasumber founder daripada komunitas Ibidism, komunitas literasi Mahasantri Indonesia, yaitu Muhammad Fajrul Falah Fasih dari Ma'had Ali Lirboyo. Beliau marhalah saniyah S2 Ma'had Ali Lirboyo, dan segenap para, dan juga Presma baru Ma'had Ali Jakarta, Saudara Ahmad Rizkillah, alhamdulillah telah menjabat, dan saya dan jajaran 2021 BEM telah demisioner kemarin. Kemudian ini sudah hadir semua ya? Ya, langsung saja saya di sini sebagai host pada acara talk show Mahasantri dengan mengusung tema kolaborasi Mahasantri untuk mewujudkan. Kenapa belum ada suara? Cek 1 2, apa sudah terdengar ya? Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pendiri Pondok Pesantren Asy-Sidikiyah Abah Yai Nur Muhammad Iskandar SQ, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Juga seluruh Dewan Masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo, Ma'had Ali Lirboyo, Ma'had Ali Hasyim Asy'ari Tebu Ireng, Ma'had Ali Idrisiyah Tasikmalaya, dan seluruh Dewan Masyayikh Ma'had Ali se-Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan kita dengan bertawasul kepada beliau-beliau mendapatkan berkahnya Dewan Masyayikh, dan kita kirimkan suratul Fatihah kepada guru-guru kita yang telah mendahului kita. Ala hadiniya wa likulli niyatin shalihah wa ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sunillah hadrati Dewan Masyayikh Pesantren Indonesia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Yang sama-sama kita hormati seluruh pemateri dan narasumber yang hadir di ruangan virtual, baik di tempat Mahasantri Mahat Ali Jakarta secara offline baik melalui virtual. Wabil khusus yang kita sama-sama hormati Mudir Mahat Ali Sa'idu Sidikiyah Jakarta yang juga merupakan bendahara Asosiasi Mahat Ali Indonesia, yaitu Kiai Nur Salikin MA yang juga sudah nampak hadir. Tak lupa pula yang sama-sama kita hormati para narasumber pada siang kali ini, yaitu Ketua Dema Amali yang baru tahun 2022-2023, yaitu Denta Fatwa Fatahillah dari Mahat Ali Tebu Ireng, Mahat Ali Hasim Asy'ari Tebu Ireng. Selanjutnya ada Ketua Dema Amali Wilayah Kang Adli Hakim Al-Ansori, Wilayah DKI Banten, Jabar, dan Brebes. Dari Mahasantri Mahat Ali Idrisiyah Tasikmalaya. Juga ada founder komunitas Ibidism, komunitas literasi Mahat Ali se-Indonesia, yaitu Muhammad Falah Fasih, Fajrul Falah Fasih. Beliau juga merupakan Mahat Ali, Mahasantri Marhalah Sani Mahat Ali Lirboyo. Juga yang sama-sama kita banggakan seluruh peserta yang hadir, baik itu offline maupun virtual. Saya di sini selaku host ingin membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada siang hari ini dengan mengusung tema Talk Show Mahasantri, kolaborasi Mahasantri untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Nur Salikin. Selanjutnya yaitu acara inti, pemaparan atau talk show dari para narasumber, kemudian disusul dengan diskusi dan penutup. Untuk itu kita langsung saja mendengarkan sambutan, arahan, doa, dan tausiah mungkin dari Mudir Mahat Ali Sa'idu Sidikiyah Jakarta dan Bendahara Amali Asosiasi Mahat Ali Indonesia kepada yang terhormat Ustadz Kiai Nur Salikin MA. Waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah terdengar suara saya ya? Halo, tes. Ya, ini Ustaz sudah terdengar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala hadratil karramin ton murabbi ruhina di Haji Dr. Muhammad Ainul Jazilah, yang saya hormati pula Khadimul Ma'had Pondok Pesantren Asyidiyah Pusat di Haji Ahmad Mahrus Iskandar, istri, adik beliau, zuriyah beliau, dan semua Khadimul Ma'had yang berada di Pondok Pesantren Asyidiyah. Saya hormati juga para teman, para guru, para asatid forum ini. Banyak dari mahasantri lain ya, tentu saya dikabari baru hari ini. Ya dari kemarin sebenarnya, cuman saya ternyata tidak tahu yang hadir juga banyak dari mahasiswa lain. Alhamdulillah siang ini bisa
bertemu bersama-sama walau baina wa baina dunia wa medsos, baina zumat, realita hibrid ya. Alhamdulillah, semoga ini bisa berlanjut kolaborasi seperti ini. Tidak mahal kok sebenarnya, cukup bayar kuota ya, tapi hasilnya insya Allah bisa sangat baik. Ya alhamdulillah kita bisa bersama, kita dapatkan berkah nanti. Saya ucapkan selamat berkongres, selamat selesai kongres untuk tema nasional, ketua baru, inspirasi baru, semangat baru, insya Allah kita bisa terus Recording in progress. semoga bisa terus berkolaborasi, semakin maju, berkah, dan efek sosialnya semoga semakin tinggi. Efek sosialnya, kita punya PR bersama, efek sosial kita masih dua pesantren, 72 instansi kita masih rendah, sehingga kita perlu untuk membuat proyek tersendiri bumi bersama mereka. Ya, ini direkam ya, direkam atau enggak ini? Direkam, Ustaz. Oke, Direkam. kita bahasa insya Allah. Saya sengaja pakai kaos, mungkin pada ini kaos hadiah. Bacanya apa ini? Penulis. Penulis, Ustaz. Penulis. Ini hadiah daripada alumni Mahat Ali Hasyim Asy'ari. Masya Allah. Sekarang ngajar di Mahat Ali Jakarta. Penulis sederhana, ada clue yang mengenal NU. Ya, ada clue yang sangat aja saya pakai ini karena memang saya lihat di undangan ada Buddhism ya. Ini sebutannya agak sulit ya, saya bingung. Semoga nanti dipermudah ya. Ipit dari kata sama. Ya, kita sama kan dunia tulis di seluruh Mahat Ali, di seluruh Nusantara ini. Amin, amin. Saya ingin mengutip satu kalimat, sebenarnya bukan kata-kata Ali. Al-haqqu bila nidham yaku al-batin binidham. Semua saya kira sudah hafal. Tapi prakteknya tentunya harus kita implementasikan dengan baik. Terus an-nidham asasi, yang asasi itu apa? An-nidham al-asasi fil majmu'ah iyal isnain. Yang pertama al-harakah, yang kedua adalah al-istiqamah. Ini penting. Li'annal harakah fiha barakah. Antum tahfaduna kullu. Wal istiqamah fiha al-karamah. Dengan adanya pergerakan, ada keberkahan-keberkahan tersendiri. Organisasi punya visi tinggi, misi bagus, tapi tanpa ada gerakan, bisa dikatakan zero atau bullshit. Dengan adanya gerakan akan menimbulkan konsistensi atau keistiqomahan. Dan biasanya orang yang istiqomah, orang yang konsisten, melakukan kebaikan, itu akan mendapatkan karomah, kemuliaan-kemuliaan tersendiri. Dengan adanya jalannya misi, dengan ada jalannya visi, itu biasanya akan menemukan ikhtira' jadid. Yang pertama al-harakah, yang kedua al-istiqamah. Itulah nizam yang sebenarnya.
Ya tentunya banyak manajemen dan segalanya ya. Dan saya juga pesan kepada ketua-ketua baru, khususnya Ketua BEM dari Mahat Ali Said Siddiqiyah Jakarta, ya, Sayyidul Qom Khadimuhu. Ini penting. Ya, Sayyidul Qom Khadimuhu. Kamu jadi ketua itu bukan berarti kamu bisa memerintah segalanya, tapi engkau sebenarnya adalah melayani mereka. Maka konsep dalam leadership itu sebenarnya hanya ada 4. Ya, ini bisa dipelajari daripada sirah-sirah Rasulullah SAW. Yang pertama adalah dia sebagai perintis. Ya. Dialah yang menguasai visi dan mengisi dengan baik. Dialah yang menggerakkan visi apa yang diinginkan stakeholder, semua santri yang ada, dia kumpulkan menjadi visi dan misi. Itu adalah fungsi yang pertama sebagai perintis. Fungsi yang kedua adalah penyelaras, ya, penyelaras. Ini ketika ada konflik tertentu, ada implementasi visi misi yang tidak selaras antara satu kepentingan dan kepentingan yang lain, pemimpin harus bisa menyelaraskan itu. Yang ketiga adalah fungsi pemberdayaan. Ya, bisa melihat semacam potensi-potensi dari mahasantri ini sehingga bisa dikelola dengan baik. Itu fungsi yang ketiga atau pemberdayaan. Dan yang keempat, ini yang paling penting, adalah fungsi qudwah atau panutan. Seorang ketua harus bisa menjadi panutan. Kalau mengarahkan, ya harus bisa menjadi panutan yang diarahkan. Jangan suka memerintah. Ya, takulu ta'muruna wala ta'malun. Jangan sampai seperti itu. Alias omdo, omong-omong tok. Ya. Saya kira potensi-potensi itu semua baik. Untuk peran bagaimana? Ini saya awali sedikit, saya tidak akan banyak-banyak. Saya membaca buku leadership juga cukup banyak. Tapi yang paling mengena bagi saya, ini saya bawakan. Belum saya, mohon maaf saya agak sebentar karena saya sudah ditunggu istri ini pergi. Saya rekomendasikan banget kepada kawan-kawan. Saya sudah mungkin ratusan baca buku leadership dan segalanya. Cuma ini yang paling mengena bagi saya. Ya, ini mungkin bisa untuk kalian survive. Ya. Walaupun semua itu tidak butuh hanya motivasi, tetapi implementasi itu sangat penting. Nah, di sini buku ini tidak hanya sekedar motivasi, tapi pengalaman-pengalaman pribadi yang ditorehkan di sini. Saya cukup kagum dengan satu orang, namanya Renal Kasali. Renal Kasali, silakan kalian searching. Saya punya banyak bukunya, tapi ini saya bawakan 5 buku yang mungkin insya Allah kalian bisa memprediksi 2045 itu akan seperti apa dan apa yang kalian butuhkan untuk survive sampai di 2040. Kalau kalian bilang generasi emas, emasnya itu yang seperti apa? Emas di Papua sana sudah mau habis ya. Karena generasi emas adalah bonus demografi atau bonus anak-anak muda yang sangat banyak sekali tahun 2024 ini, 2045 ini. Ya. Ini saya rekomendasikan satu buku, nanti ada 5 ya. Yang pertama leadership, ini Cheng Leadership ya, Renal Kasali. Ini cukup bagus sekali untuk jadi pimpinan ya, untuk survive menjadi seorang pemimpin. Yang kedua ada ini Strawberry Generation. Ini bagus sekali untuk survive menjadi seorang yang bisa bergerak. Ya. Ada juga self-driving. Ini juga sangat bagus sekali untuk menjadi seorang driver. Bukan hanya konsumen, tapi driver. Kitalah pengatur. Ada juga yang bagus, ini ada distribution. Nah, ini menarik sekali kalau di sini. Berdasarkan pengalaman-pengalaman seorang manajer.
Ya, yang kelima ini ada tomorrow is today. Ya, masa depanmu ada di zaman sekarang ini. Bagaimana kamu melakukan zaman sekarang, memperlakukan zaman sekarang, tentunya kamu akan diperlakukan di masa depan kelak. Ya. Ada 5 buku ini, silahkan nanti di Gramedia banyak sekali ya. Saya tidak ingin pesan banyak terhadap kalian. Ya kita sama-sama masih muda, sama-sama bergerak ya dalam menempuh kesuksesan. Ya. Cuma saya rekomendasikan 5 buku tersebut untuk dibaca dan dipahami, kalau bisa diimplementasikan. Ya. Tidak banyak orang yang bisa menulis seperti ini. Banyak orang berteori, iya, tapi untuk implementasi dan aksi itu tidak banyak. Saya harap itu mungkin ya, semoga bisa dicari di Gramedia dan dibaca dengan insya Allah akan banyak merubah teori manajemen kita, merubah pola pikir kita, merubah mindset kita, tidak hanya terkurung di dalam katak ya, dalam pagar pesantren, tidak seperti itu. Banyak sekali lah wacana-wacana pesantren, bahkan yang liberal pun ada dalam pesantren wacana-wacana itu. Bahkan fundamental pun ya, wacana-wacana kiri dan wacana-wacana kanan itu banyak bergerak di pesantren. Cuma sekarang agak mati di dalam dunia literasi pesantren. Ya mungkin seperti kata Mbah Gusmus, orang berpikir dianggap kafir untuk zaman yang sekarang ini. Jadi saya kira teman-teman semua, mahasantri semua harus survive terhadap apapun, ya, mempersiapkan diri untuk berperan di tahun 2045 kelak. Sekian dari saya, semoga sukses semuanya, ya. Semoga talkshow ini berjalan dengan baik dan semoga ada berpuluh-puluh talkshow lagi. Saya tidak katakan cuma 1-2, berpuluh-puluh talkshow lagi yang dilaksanakan oleh teman-teman semua. Karena melalui tersebut fikroh-fikroh itu akan bangkit, ya, akan nahid. Kalau hanya sekedar diam, itu tidak mungkin bisa bergerak. Saya cukup bangga lah. Alhamdulillah teman-teman Mahatali Jakarta ini sudah banyak mengeluarkan buku dan insya Allah ini sudah berjalan juga. Untuk tahun ini kemungkinan 5 buku yang akan terbit, ya, dan disambut oleh mahasantri juga, BEM juga. Itu sebuah kebanggaan bagi kami tersendiri dan itu mungkin bagi Lirboyo ya sudah banyak menurunkan buku, bagi Trisiah juga banyak, bagi SMA Asari juga banyak. Tapi bagi kami karena anak baru ya, anak bawang, ya kami termasuk anak baru, kami adalah termasuk min santrinya Lirboyo. Nah, karena guru-guru kami, Nur itu dari Lirboyo. Ya, min santrinya Mbah Hashim ya semoga jelas ke sana. Ya tentunya kami ini orang-orang baru yang terus bergerak, ya, yang terus istiqomah untuk konsisten bergerak agar bisa menyamai pendahulu-pendahulu kami. Sekian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Salam sukses untuk semuanya. Saya belum tahu ini sapaan untuk para dema apa? Sudah ketemu atau belum? Mana ketuanya ini? Presidenta Belum, mana Kiai. presidenta? Belum sahabat atau apa ini? Belum, Kiai. Oke. Ya. Semoga sukses para sahabat semuanya, para kawan-kawan semuanya. Insya Allah kita berjuang bersama ya. Saya siap mensupport zahiran wa batinan insya Allah. Kalau ada apa-apa, ayo kita berdiskusi bersama. Insya Allah. Kalau untuk Mahat Ali, ayo semua 24 jam kita curahkan. Kami curahkan untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dianggap sebagai wabarakatuh. kegiatan traveling, shopping dan lain-lain itu ada.
Terima kasih kepada Ustadz Nur Salikin MA, luar biasa sekali. Beliau sangat-sangat mensupport kegiatan baik itu di Mahasantri dan berjuang juga di Amali. Dan menarik sekali tadi quotes terakhirnya ya, harus bisa survive di era disrupsi digital sampai nanti mewujudkan visi Indonesia Emas di tahun 2045. Luar biasa. Dan tadi juga merekomendasikan 5 buku ya, 5 buku. Yang paling tadi saya dengar adalah punya Prof Renal Kasali, PhD, salah satu guru besar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Juga ada buku-buku lain. Mungkin nanti akan ada talk show bedah buku yang lainnya ke depannya, Ustaz. Juga ada buku-buku lain. Mungkin nanti akan ada talk show bedah buku yang lainnya ke depannya, Ustaz. Ada buku-buku lain. Baik, selanjutnya yaitu memasuki acara inti talk show dengan tema kolaborasi Mahasantri untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sebelum ke narasumber, saya ingin adakan pemantik atau prolog pemantik dari Presma baru Mahad Ali Sadisika Jakarta, yaitu Kang Amar Rizkila. Silakan Kang Amar, waktu dan tempat bersilakan. 2045. Terima kasih Kang Fadil. Terima kasih Kang Fadil atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan selamat dulu ya untuk Kang Denta Fatwa Fatahila yang terpilih menjadi Ketua Dema Amali 2022-2023. Kepada Kang Denta selamat, Kang Denta saya ucapkan semoga Denta Amali periode ini bisa berjalan dengan baik. Baik, mungkin langsung saja. Jadi tema kali ini cukup menarik sebenarnya. Jadi tema kali ini kolaborasi Mahasantri menuju Indonesia Emas 2045. Ini menurut saya menarik, kenapa? Karena biasanya kalau mengangkat tema Indonesia Emas itu, pembahasan yang selalu diangkat itu tidak jauh dari ekonomi dan pengembangan teknologi. Lalu kemudian di urutan ketiga mungkin ada pendidikan. Tapi itu pun pendidikan yang sifatnya umum, tidak menyertakan Mahasantri di dalamnya. Padahal menurut saya Mahasantri itu unik. Mahasantri itu dia gabungan antara mahasiswa dan juga santri. Mahasantri ini dia ada di tengah-tengah antara mahasiswa dan santri, tapi juga dia bisa melampaui keduanya. Mahasantri seharusnya bisa sejajar dengan mahasiswa dalam bidang intelektualitasnya, dalam wawasan intelektual. Jadi untuk menambah wawasan intelektual itu tentu langkah pertama yang dibutuhkan ialah membangun budaya literasi, membangun budaya baca tulis. Jadi kalau udah budaya literasi itu udah terbangun, itu nggak ada lagi nantinya mahasantri yang kemakan hoax di grup WA keluarga, nggak ada. Jadi malah mereka membenarkan apa-apa informasi yang salah. Lalu juga selain mahasantri itu harus bergerak di hal-hal yang terlihat dengan jelas, mahasantri juga tidak boleh melupakan identitasnya yang berangkat dari santri itu sendiri. Jadi santri ini kan berasal dari lembaga pendidikan pesantren ya, lembaga pendidikan tertua yang ada di Indonesia. Jadi sebagai mahasantri kita juga tidak boleh melupakan identitas santri kita. Jadi kita juga harus bergerak di hal-hal yang mungkin bisa dibilang metafisik ya. Jadi nanti selain kita mengetuk pintu birokrasi, kita juga harus mengetuk pintu langit. Mungkin bisa melalui tirakat, berdoa, ataupun melalui tingkah laku kita, keseharian kita. Jadi kalau saya ingat itu ungkapannya Kasino Warkop, beliau pernah bilang, bangsa kita ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Jadi bagaimana kita sebagai mahasantri harus bisa menjaga nilai-nilai keislaman kita, termasuk menjaga akhlak dan perilaku kita untuk selalu bersikap jujur, bukan hanya pintar. Kebetulan juga di sini beruntungnya udah ada Ketua Dema Amali yang mungkin nanti bisa menjabarkan ya bagaimana membangun kolaborasi antar mahasantri, mengharmonisasikan dan membangun sinergi. Karena mahasantri ini kan, Ketua Dema Amal ini kan membawahi mahasantri dari berbagai mahat ali dengan takhusus yang berbeda-beda. Ada fikih, sejarah, tasawuf, hadis dan lain-lainnya. Ini mungkin nanti bisa dijabarkan lebih lanjut melalui narasumber-narasumber ini bagaimana sih kira-kira peran mahasantri agar menuju Indonesia Emas 2045 ini. Oh, dari saya mungkin begitu Kang Fadil. Mungkin sisanya bisa dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber. Siap. Itu untuk pemantik aja supaya trigger nih.
Baik, luar biasa sekali tadi ada quotes yang bisa dikutip tadi ya. Jangan melupakan identitas santri ya ketika kita memasuki dunia metaverse. Juga selain mengetuk pintu birokrasi sebagai dasar perjuangan, kita juga harus mengetuk pintu langit ya dengan tirakat-tirakat. Luar biasa ini. Pres Amar. Selanjutnya memasuki kepada pemaparan narasumber ya. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Kang Denta, Ketua Dema Amali mana nih? Ada. Kang Denta, Ketua Dema Amali, luar biasa. Kemudian Kang Adli, Ketua Dema Amali Wilayah, sudah hadir ya? Dan baik, dan terakhir Kang Falah. Kang Fala dari founder komunitas IBDism nampaknya udah rapih banget nih pakaiannya. Luar biasa. Ini bawaan lahir, Bos. Nah ini kita akan mengusung ini nih, mengusung tema bagaimana nih kolaborasi Mahasantri, peran Mahasantri untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kebetulan sekarang udah ada Pres Dema Amali yang juga sebagai wadah konsolidasi dan komunikasi Mahad Ali se-Indonesia. Ada komunitas IBDism juga sebagai wadah literasi Mahasantri se-Indonesia. Bahkan bukan hanya marhalah ula saja IBDism ini, ada marhalah sani, ada yang udah lulus, dan Al-Alim Al-Alama Gus Falah ini marhalah sani yang sebentar lagi juga lagi tesis ya. Kita doakan lancar nih tesisnya nih, biar segera kawin, biar segera nikah. Nah, saya ingin yang pertama kepada Presdenta ya untuk memaparkan mengenai tema sekarang peran Mahasantri. Cuma sebelumnya saya ada satu pertanyaan yang mengganjal. Dari awal Kongres Dema Amali sampai sekarang itu kenapa kumisnya belum dicukur-cukur nih sampai sekarang? Apa itu keramat? Keramatnya apa gimana nih Kang Neta? Oke, langsung saja ya, sekalian memaparkan pemaparannya mengenai tema yang diusung yaitu peran Mahasantri bagaimana nih. Silakan untuk Kang Neta terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadilladzina astafa amma ba'du. Yang senantiasa kami takdimi beliau Bendahara Amali Ustadz Nurul Salikin, yang kami hormati Pres terpilih Mas Amar Rizkillah, dan Pres sebelumnya Mas Fadil yang juga kami hormati, dan juga di sini ada Mas Falah, Ketua dari IBDism yang juga kami hormati, dan tak lupa kepada segenap Mahasantri Mahad Ali Saidus Siddiqiyah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan pada sore hari ini merupakan pertemuan kedua kali saya silaturahmi ke Mahad Ali. Silaturahmi pertama saya di Mahad Ali Termas, Pacitan. Di situ juga melontarkan pertanyaan yang sama, kenapa kok belum dicukur sampai saat ini. Dan kemarin juga sudah saya sampaikan kepada Ketua Amali, karena Ketua Amali Yai Hanan kemarin minta agar lebih dicukur aja, agar kelihatan lebih muda. Tapi belum saatnya kiranya. Mungkin besok ketika mau nikah baru dicukur. Sehingga saya rasa pertemuan ini merupakan pertemuan yang didasari oleh cinta ya. Karena bagaimana tidak, kita di sini bersatu. Kita di sini bersatu dan tidak saling terpisah. Kalau benci pasti akan memisahkan, tapi kalau cinta kita akan disatukan. Oleh karenanya cinta itu diperbolehkan, tapi kalau mencintai itu jangan. Sesuai yang dikatakan oleh Al-Farizal Ibnu Romli, Sami'tu an Adli Al-Idrisiyah, beliau mengatakan kepada kami bahwa cinta itu diperbolehkan karena cinta itu merupakan sifat kodrat manusia. Tapi kalau mencintai itu merupakan suatu hal
suatu hal yang sedikit memaksa dari kodrat Tuhan. Karena Tuhan, saya rasa semua sudah tahu lah, Tuhan itu milik orang banyak. Sehingga kalau kita menghendaki si A itu ingin dengan kita, tapi si A ini nggak mau dengan kita, dengan doanya kan berbeda. Sehingga ketika Tuhannya orang banyak harus objektif dalam menentukan arah. Oleh karena itu kecintaan juga bisa kita arahkan terhadap organisasi. Organisasi Dema Amali khususnya. Terlebih dahulu kami sampaikan bahwa Dema Amali di sini dari mulai Mahasantri. Mahasantri seluruh Indonesia itu memiliki beberapa takhasus yang berbeda. Sehingga dari saya Mahat Ali Hashim Asy'ari, terus Mas Falah Mahat Ali Lirboyo, dan Mas Amar itu merupakan Mahat Ali Jakarta. Itu semuanya ada himpunan salah satu organisasi yang mampu meningkatkan bakat dalam bidang organisasi dan menggait beberapa mahasantri dengan kepiawaiannya dalam memimpin. Itu ada yang namanya Dema di masing-masing Mahat Ali. Kemudian dari Dema masing-masing Mahat Ali, ini kemudian ada organisasi yang menghimpun dari masing-masing wilayah untuk mengintegrasi beberapa program yang ada di Dema Amali secara nasional. Oleh karena itu, hadirnya dari Dema Amali merupakan jawaban atas persoalan-persoalan yang belum bisa dihadapi secara mandiri oleh masing-masing Mahat Ali. Sehingga seperti contoh dulu ada kasus tidak bisanya mahasantri Mahat Ali untuk mendaftar beasiswa dikarenakan ketidaksinkronan antara EMIS dan Dapodik. Oleh karena itu, hadirnya Dema Amali yang menjadi skup besar untuk mewadahi segala aspirasi Mahat Ali seluruh Indonesia, itu nanti akan menyampaikan aspirasinya kepada Kementerian Agama dan pihak-pihak lembaga keagamaan terkait. Oleh karena itu juga kami selalu mohon kritik dan saran dari Mahat Ali Jakarta yang kemarin sudah bertemu dengan saya, Mas Amar ini sudah dengan Mas Rangga. Mas Rangga juga kebetulan dari Mahat Ali Jakarta menjadi Sekretaris Jenderal Dema Amali Nasional 2022-2023. Dalam program kita ke depan, bagaimana yang disebutkan di dalam tema besar acara Talkshow sore hari ini adalah kolaborasi. Kolaborasi kalau kita dalam bahasa lain bisa kita pahami sebagai persatuan ya. Seperti moto yang dulu sempat tenar tapi sekarang sudah nggak booming lagi adalah bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan, bercerai kita runtuh. Oleh karena itu dengan model kolaborasi awal begini, saya bercerita saja. Nanti kita lanjut di diskusi terkait dengan program-program unggulan ke depan. Saat ini pesantren, ketika pesantren itu memiliki polemik misal, ada salah satu santrinya yang terlibat dalam kasus pelecehan seksual. Tapi mengapa ketika pemberitaan yang masif di media itu adalah pihak pesantren yang kurang kredibel untuk kita bisa menitipkan anak-anak di luaran sana, karena ada kasus pelecehan seksual yang padahal itu dilakukan oleh oknum. Namun berbeda apabila pelecehan seksual ini dilakukan di kampus-kampus lain, kampus-kampus umum yang secara notabene itu mahasiswa. Itu pasti yang diserang adalah oknum tertentunya saja. Tapi berbeda apabila pesantren oknumnya yang melakukan pelecehan seksual, yang diserang adalah pihak dari pesantren. Dan saya rasa mengapa hal itu terjadi? Dikarenakan kurang kuatnya kita dalam membangun sistem kolaborasi dan kurangnya kita dalam membangun sistem manajemen dan administrasi yang baik sesuai dengan standarisasi Dema Amali yang sesungguhnya.
Sehingga program kerja ke depan, mumpung di sini ada Bapak founder yang terhormat, Mas Fala, kami dalam ke depan insya Allah akan memberdayakan yang namanya literasi. Kita akan memberdayakan yang namanya literasi dengan cara, karena tadi Bapak Nurul Salikin menyampaikan kepada kami, harus ada beberapa tinggalan yang bisa diteruskan oleh pejuang-pejuang Dema Amali selanjutnya. Oleh karena itu, kemarin sudah kita siapkan untuk web dengan domain yang cukup mahal, dengan cukup mahal. Sehingga harapannya ketika nanti teman-teman dari IBDism dan teman-teman yang lain membuat suatu kajian, itu nanti bisa langsung diupload di web Dema Amali. Oleh karena itu, ke depan kami akan memerintahkan kepada seluruh teman-teman yang ada di wilayah untuk melaksanakan diskusi minimal dalam 1 tahun itu ada 2 kali diskusi. Ada 2 kali diskusi untuk pertama melakukan kajian, yang kedua adalah mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap pengurus-pengurus yang ada di kepengurusan nasional. Oleh karena itu nanti di dalam sub dari web Dema Amali nanti kita akan buatkan silabus untuk seluruh Mahat Ali dengan masing-masing distingsinya yang mengarah kepada tafakuh fiddin akan kita prioritaskan untuk mengisi kajian-kajian seputar solusi problematika umat yang insya Allah ke depan akan mampu memberikan kontribusi untuk Indonesia Emas 2045. Saya rasa itu sebagai awal ya untuk membuka diskusi kita pada sore hari ini agar selanjutnya bisa disampaikan oleh rekan narasumber yang lain. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi penyampaian dari Presnas baru Dema Amali. Juga salah satu visinya sama, ingin memberdayakan literasi dalam prokernya, dalam program-program kerja baik itu di tataran nasional maupun di tataran wilayah. Kemudian saya ingin sebelum diskusi ya, saya ingin ke Dema Amali wilayahnya saja, menyambung tadi dari Presnasnya, kemudian sekarang dari Dema Amali wilayah yang akan disampaikan oleh Kang Adli Hakim Al-Ansori dari Mahat Ali Idrisia. Silakan Kang Adli. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Yang saya hormati para masyayikh pondok pesantren yang Mahat Ali di seluruh Indonesia, khususnya yang mengundang kami Mahat Ali Sidikiyah, dan mengucapkan sukses atas telah demisionernya Kang Fadil karena meninggalkan banyak jejak-jejak program yang luar biasa untuk diikuti oleh adik kelasnya, dan sukses juga bagi adik kelasnya yang naik jabatan sebagai anggota BEM Badan Eksekutif Mahasiswa di Mahat Ali Sidikiyah Jakarta. Saya di sini tidak akan banyak menyampaikan karena saya kira ada 2 pakar yang lebih cocok berbicara urusan ini, yaitu Kang Denta, yaitu Presiden Dema Amali Nasional, dan Kang Falah Sifah sebagai founder IBDIS. Tadi judul yang diberikan oleh Kang Fadil kepada saya adalah menghidupkan kajian Turos kalau nggak salah. Nah, sedikit ketika kita berbicara tentang kajian Turos, kajian kitab-kitab kuning, maka itu adalah kajian yang menjadi prioritas di pondok pesantren. Nah, bagaimana cara kita dikenal oleh orang? Maka kita mengikuti metode para ulama. Kita hari ini tidak akan bisa mengenal Imam Abu Hamid Al-Ghazali tanpa karangan-karangannya. Kita tidak bisa mengenal siapa Kiai Haji Hasyim Asy'ari
ketika beliau misalnya tidak menulis buku atau kitab ketika dulu. Kita juga tidak bisa mengenal para ulama di bidang fuqaha, ulama di bidang tauhid, ulama di bidang tasawuf tanpa mereka membuat buku. Nah, ketika kita berbicara ini, maka ini menjadi tugas kita bersama untuk menaikkan daya kualitas. Kalau kata Pak Anies Baswedan, orang Indonesia itu daya literasinya bagus, tapi kualitas literasinya rendah. Gimana maksudnya? Daya literasinya tuh bagus. Dia mau baca, tapi baca WhatsApp dia berjam-jam dia sanggup, baca Instagram dia berjam-jam sanggup. Tapi untuk baca buku selembar 2 lembar, untuk menulis buku selembar 2 lembar, mereka udah ngantuk. Jadi kalau saya berdiskusi dengan ayah saya, karena ayah saya adalah salah satu dosen di Universitas Tangerang. Jadi beliau selalu mengatakan, bodoh kalau hari ini ada seorang mahasiswa yang tinggal mau modal baca doang, tapi mereka nggak mau. Baru baca selembar 2 lembar mereka udah ngantuk gitu. Sedangkan main HP berjam-jam. Untuk apa? Kuliah gitu. Untuk apa masuk di Mahat? Sedangkan para masyayikh kita ini membuat Mahat Ali ini untuk menjawab tantangan umat. Bahwa ketika kita berbicara Mahat Ali, maka kita berbicara benteng terakhir umat Islam di Indonesia ketika kita bicara. Karena ketika kita sibuk lihat media-media, akhirnya kita akan terlena dengan keilmuan-keilmuan yang kita abaikan. Padahal para masyayikh kita sudah menyimpulkan, sudah memberikan ringkasan keilmuan yang tinggal kita belajar saja. Bayangkan ketika dulu, andai pun misalnya Nabi Muhammad hidup di zaman sekarang, saya kira Nabi Muhammad pun bermedsos dalam berdakwah. Dan mungkin orang Islam itu akan lebih tersebar di seluruh penjuru bumi. Berbeda kisah dengan Nabi Allah Nuh ketika dakwah kalau nggak salah 400 tahun, tapi followersnya atau pengikutnya cuma hitungan puluhan orang gitu. Sedangkan Nabi Muhammad yang dakwah cuma belasan tahun, tapi Nabi Muhammad punya pengikut jutaan orang. Kenapa? Karena Nabi Muhammad punya konsep dakwah yang berbeda, yaitu literasi. Maka ayat yang pertama diturunkan untuk Nabi Muhammad adalah Iqra, baca. Jadi ketika seseorang malas membaca, ketika seseorang malas untuk menulis, dia tidak menghormati sejarah-sejarah Islam ketika dulu bagaimana Nabi Muhammad pun, walaupun ummi tidak bisa baca, tidak bisa tulis, bukan berarti bodoh, Nabi pun membaca. Dan akhirnya Nabi pun pakar di bidang Al-Quran. Dan setiap sumber ilmu dalam agama bersumber dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ada beberapa metode yang kita harus bahas, walaupun saya di sini bukan pakar, tapi saya akan memberikan sedikit setetes dari banyaknya lautan ilmu Allah yang bisa saya sampaikan untuk masalah inovasi, bagaimana cara kita memberdayakan kitab kuning di Mahat Ali. Yang pertama, kita menggunakan metode sorok untuk menghidupkan kitab-kitab turas ini. Kalau kita lihat, maka metode sorogan itu sudah metode salafiyah, metode ulama-ulama zaman dulu. Metode talaki dalam istilah tasawuf itu talqin, mengambil baiat janji kepada seorang guru mursyid. Tapi beda dalam pengertian ilmu hadis, talaki itu ya baca kitab langsung di hadapan gurunya dan mendapat ijazah secara keilmuan. Nah, ketika kita belajar kitab kuning, ada metode yang harus kita kaji. Yang pertama, talaki. Yang kedua, menulis hasil apa yang kita pelajari. Saya begitu bangga ketika melihat status Kang Fadil dan beberapa pengurus di BEM Mahat Ali Sidikiyah ketika melihat ada karangan buku buatan Mahat Ali Sidikiyah. Saya begitu bangga karena beginilah cara ulama menghidupkan keilmuan mereka. Maka kenapa dulu ketika kita lihat sejarah, begitu bangsa Mongolia menyerang Islam di Baghdad, yang mereka bunuh bukan manusianya, tapi buku-buku yang mereka bakar. Hingga dalam riwayat sejarah dijelaskan, sampai di sungai-sungai itu bertebaran hitam-hitam serbuk bekas dibakarnya buku-buku tersebut. Kalau kita mau membuat sejarah, maka tulislah buku. Nah, tadi yang pertama adalah konsep
talaki, yang kedua adalah konsep menulis. Ini yang dari dulu para ulama sangat getol. Oke. Nah, dan yang selanjutnya itu metode pembelajaran bagaimana kitab-kitab kuning ini menjadi kurikulum di pondok pesantren. Karena sudah sewajarnya pondok pesantren itu mewajibkan kurikulumnya sebagai kitab kuning sebagai kurikulum. Gitu. Maka dari itu penting bagi kita ketika lulus 4 tahun lalu berkhidmah misalnya ngabdi kepada pondok berapa tahun, tapi minimal secara keilmuan kita ngelotok. Nah itu tadi. Ada lagi metode tafsir kitab secara perkata. Nah ini diterapkan di pondok pesantren Al-Munawwir Karapiak ya di Yogyakarta. Jadi perkata mereka artikannya sama mungkin seperti kita ya. Ada lagi yang pakai metode terjemah. Jadi Arab mereka terjemahkan, mereka ngajinya juga modern gitu. Seperti kita ketahui pondok pesantren modern Gontor itu dalam budaya literasi mereka tidak memakai rujukan kitab Jurumiyah Alfiyah, tapi mereka memakai Arab modern gitu. Tapi ketika kita lihat kita belajar di beberapa kawan saya dan pengetahuan saya ketika seseorang itu belajar di negeri Yaman, Hadramaut, itu prosesnya talaki. Proses talaki. Nah ini beberapa konsep yang harus kita terapkan untuk menguatkan akar daripada budaya literasi tersebut. Nah adanya budaya literasi tidak cukup ketika tidak ada budaya Basul Masail. Budaya Basul Masail ini sangat penting di lingkungan Mahat Ali. Sehingga pola berpikir, kerangka berpikir seseorang mahasiswa itu kita tidak kalah dengan mahasiswa-mahasiswa yang di luar sana. Apalagi dalam urusan agama. Jangan sampai kita lulusan Mahat Ali 4 tahun, ketika ditanya urusan agama, sesuai prodinya kita pun kalang kabut untuk menjawabnya. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, tapi sebelum dilanjut ke pemateri selanjutnya, nah bagaimana cara kita membuat satu tujuan itu sampai pada titik tersebut. Yang pertama, kalau kita lihat dari buku Atomic Habit karangan James Clear, beliau mengatakan ada 3 perubahan. Yang pertama perubahan hasil, yang kedua perubahan proses, yang kedua perubahan identitas. Gitu. Jadi kalau kita lihat banyak sekarang orang hanya melihat puncak, tapi mereka tidak mau berproses. Padahal yang harus dinikmati adalah proses. Nah ini pun saya kira menjadi satu tolak ukur, jangan pernah melihat hasil karena hasil itu gimana proses. Gitu. Begitupun ketika saya ngobrol-ngobrol dengan Ustadz pimpinan ketua Dema Amali terpilih nasional sekarang Kang Denta, bahwa budaya literasi itu penting. Maka salah satu program di Dema Amali Jabar mendukung support program di Dema Amali Nasional itu mengadakan kajian-kajian virtual sesuai prodinya masing-masing sebulan sekali. Nah mudah-mudahan saya minta supportnya dari tingkat nasional maupun tingkat daerah. Mudah-mudahan program ini berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena ada pemateri selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah Kang Adli penyampaiannya. Luar biasa ya kalau perspektif ini dibahas dari sisi mahasantri yang khususnya tarekat dan tasawuf. Sangat menggugah hati pembahasannya. Sampai-sampai tadi ada talaki juga berbeda definisi ketika dilihat dari perspektif tasawuf atau tarekat itu berarti talqin atau baiat. Luar biasa nih tarekat Idrisiyah. Selanjutnya untuk terakhir nih disampaikan oleh sahabat saya Al-Alim Al-Allama Gus Falah dari Mahat Ali Lirboyo, yang beliau juga merupakan seleb tweet ya. Tweetnya itu sempat viral di repost di Instagram juga sama Gus Im Kafa. Silakan Kang Falah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya dan juga sebelumnya saya mengucapkan terima kasih
telah diberikan kesempatan untuk bergabung dan memeriahkan acara Kongres Mahat Ali Jakarta tahun 2022. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat kepada Ketua Presma Mahat Ali Jakarta yang terpilih, Mas Amar, dan juga kepada Mas Denta Fatwa Fatahillah dari Mahat Ali Terpuirang yang sudah terpilih sebagai Presiden Nasional Dema Amali, dan juga Mas Adri Hakim, ini juga Presma dari Mahat Ali Idrisia. Ini saya sebenarnya agak minder karena saya sendiri ini yang bukan presiden ini. Saya nggak pernah punya jabatan-jabatan kayak gitu. Sebenarnya saya juga minder ini, harus berbicara di depan jenengan-jenengan semua. Kemarin ini saya mau singkat saja, saya bicara singkat saja. Saya dipeseni oleh Mas Fadil kemarin untuk memberikan materi tentang peran mahasantri di era disrupsi digital. Nah, patut kita pahami ya bahwa digitalisasi itu bukan lagi pilihan. Itu yang harus kita pahami. Bahwa digitalisasi itu bukan pilihan, itu kenyataan, itu realitas yang harus kita hadapi. Bukan berarti ketika kita nggak mau, saya nggak mau dengan digitalisasi, kemudian kita bisa menghindar, nggak bisa. Digitalisasi itu kenyataan, realitas yang harus kita hadapi. Jadi bukan dengan menghindarinya, tapi kita harus menyusun ulang strategi bagaimana kita menghadapinya. Nah, terkait dengan tema ini, peran mahasantri di era disrupsi digital, sebenarnya ya digitalisasi itu bukan lagi pilihan, tapi tantangan yang harus kita hadapi. Nah, dalam konteks ini, bagaimana peran mahasantri? Nah, peran mahasantri di era seperti ini ada dua hal penting yang harus kita pahami. Kita harus punya bekal dua hal. Yang pertama adalah literasi digital dan digitalisasi literasi. Ini dua hal yang berbeda. Banyak yang salah paham bahwa literasi digital itu adalah menulis kegiatan literasi dengan menggunakan media digital. Bukan, salah. Kalau melakukan aktivitas literasi di media digital itu adalah digitalisasi literasi, bukan literasi digital. Nah, sebenarnya secara khusus peran mahasantri itu adalah digitalisasi literasi itu. Bagaimana kita bisa melakukan aktivitas literasi kita, menulis, melakukan aktivitas membaca dan lain sebagainya dengan menggunakan media digital. Akan tetapi digitalisasi literasi ini tidak akan pernah bisa tercapai kalau kita tidak memahami, kalau kita tidak melaksanakan literasi digital. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan literasi digital? Literasi digital adalah kepahaman, penguasaan terhadap media-media digital yang ada. Nah, sebagai mahasantri, kita hidup di zaman digital. Nah, kita tidak boleh lagi menutup mata bahwa digitalisasi penggunaan media digital itu hanya dikonotasikan dengan hal-hal yang negatif saja. Kita harus bisa membawanya, memberikan nilai-nilai positif kepada digitalisasi tersebut. Itu. Dan maka dari itu, digitalisasi literasi yang dilakukan oleh mahasantri itu merupakan hal yang sangat penting. Apalagi dalam menyambut kaitannya dengan Indonesia Emas 2045. Kita tahu bahwa Indonesia Emas 2045 itu sangat erat kaitannya dengan bonus demografi. Dengan bonus demografi yang menurut Badan Pusat Statistik di tahun itu 70% penduduk Indonesia itu berada di usia produktif. Yang menjadi tanda kutip adalah berada di usia produktif. Hanya itu. Bonus demografinya berada di usia produktif. Nah, yang jadi masalah, usia produktif tidak menjamin seseorang itu memiliki sifat produktif. Ini yang jadi PR kita. Bagaimana caranya di masa itu, di 2045, di mana Indonesia mendapatkan bonus demografi bahwa 70%
penduduk Indonesia berada di usia produktif, mereka benar-benar produktif. Tentu di bidangnya masing-masing. Nah, kita sebagai santri, sebagai mahasantri, tentu salah satu bidang yang harus kita tekuni adalah literasi. Bagaimana kita di 2045 itu kita bisa produktif di bidang literasi. Entah dalam tulis-menulis ataupun yang lainnya. Itu yang tidak kalah penting. Nah, kemudian saya juga tadi sempat merasa tersentil juga dengan apa yang telah disampaikan oleh Presnas Dema Amali, bahwa salah satu program Dema Amali pada periode ini adalah menguatkan literasi di berbagai mahatali. Saya tentu menyambut baik program semacam ini, karena selama ini IPDISM yang telah berjalan lebih dari selama 1 tahun ini saya sedikit bercerita bahwa ya mau dikatakan sambat juga nggak apa-apa sebenarnya. Kalau nilai sambat juga nggak apa-apa. Karena kita merasa bahwa IPDISM itu sendirian gitu. Kita sendirian menggerakkan menggerakkan literasi di berbagai mahatali. Kita sering mengadakan talk show tentang literasi, bagaimana menulis dan trik-trik menulis itu kita sendirian. Nah, saya sangat menunggu, sangat mengapresiasi bagaimana nanti respon dari Dema Amali, bagaimana uluran tangan dari Dema Amali kepada IPDISM. Tentu ketika nanti programnya adalah penguatan literasi, saya bersama teman-teman IPDISM yang lain tentu mengharapkan ada uluran tangan ajakan kerjasama antara dari Dema Amali dengan IPDISM. Sehingga kedepannya IPDISM juga kita sama-sama berkembang. Kita besar bersama, Dema Amali juga semakin kuat dengan program-programnya, IPDISM juga semakin kuat dengan program yang telah kita miliki. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti di 2045 Indonesia bukan hanya mendapatkan bonus demografi penduduk yang 70% berada di usia produktif, namun 70% penduduk di Indonesia memang benar-benar produktif. Bukan hanya berada di usia produktif, tapi juga memiliki karakter produktif di bidangnya masing-masing. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, karena juga waktu sudah semakin sore. Waktu saya kembalikan kepada sahabat saya, Mas Fadil. Luar biasa, demikianlah pemaparan dari Gus Fala mengenai tadi digitalisasi literasi atau literasi digital. Nah, ada juga tadi menyebutkan strategi-strategi di mana pada menyongsong Indonesia 2045 kita mendapatkan bonus demografi yaitu 70% usia produktif. Cuma pertanyaannya, apakah benar-benar produktif nanti kita di 2030 itu? Dan juga tadi kebetulan di sini ada founder dan Dema Amali Nasional, dan tadi founder IPDISM sudah menawarkan uluran tangan atau ajakan berpartner kepada Dema Amali. Apakah akan terjadi kolaborasi ke depannya? Karena seperti kita tahu bahwa Kiai Nur Salikin sering menyampaikan ini bukan lagi zamannya kompetisi, tapi zamannya untuk kolaborasi. Karena kalau menangan Mahad Ali ini harus menang lawan Mahad Ali ini itu angel ya, itu malah jadi saling bersinggungan. Nah, maka kita digembor-gembori untuk berkolaborasi dari Kiai Amali maupun dari Kiai Nur Salikin maupun dari Kiai Hanan kemarin dan Dewan Masyayikh Kiai Muhyiddin. Nah, sebelum nanti teman-teman via virtual atau via Zoom ingin menanyakan, boleh melalui kolom chat ataupun langsung melalui raise hand terlebih dahulu. Bagi mahasantri yang hadir secara offline di perpustakaan Mahasantri Mahad Ali Jakarta, silakan tunjuk tangan yang mau ditanyakan. Cuma sebelum itu saya ingin menanyakan tanggapan kepada Presma Amar Rizkillah untuk menanggapi ketiga tadi pemateri Kang Denta, Kang Adli dan Kang Falah. Silakan Pres. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya rada tertarik ini dengan
Dema Amali yang disebutkan oleh Presnas Dema Amali tadi. Dema Amali merupakan jawaban dari persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Ini mungkin nanti bisa jadi sebagai wadah konsolidasi, bisa untuk meningkatkan peran dan meningkatkan sinergi antar matali dari berbagai antar mas santri dari berbagai matali dengan khusus yang berbeda. Saya juga baru sadar tadi setelah disebutkan oleh Presnas, ini narasumber yang hadir ini semuanya dari matali dengan khusus yang berbeda ya. Dari Presnas sendiri dari Tebu Irong dengan khusus hadis, lalu Kang Hadri juga Idrisia dari tasawuf, Kang Fajrul Falah dari Boyo dengan khusus fikih, kita sendiri juga dari Mas Hadri sejarah. Jadi ini mungkin bisa dikembangkan lagi bagaimana nanti apa sifat kolaborasi dari Mas Hadri ini, kerjasamanya. Selain di bidang literasi juga mungkin ada program-program khusus nanti yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan peran Mas Santri bukan hanya di lingkungan pondok tapi juga bisa dibawa ke tingkat nasional. Melalui mungkin tadi ada mungkin bisa diadakan kerjasama untuk di bidang literasi itu digitalisasi literasi. Mungkin bisa mengadakan kerjasama antar matali untuk melahirkan suatu karya, bisa di post di website tadi yang sedang dicanangkan oleh Presnas Dema, atau mungkin juga untuk mencetak buku secara fisik. Mungkin bisa dikembangkan ke arah seperti itu, Kang Fadil. Luar biasa ya, alangkah indahnya kita membayangkan bahwa ada sebuah buku masterpiece itu karangan Santri Muhammad Ali se-Indonesia gitu, kemudian diterbitkan, didukung oleh ada affirmative action dari Kemenak, Amali dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu mimpi yang semoga saja menjadi kenyataan ya. Selanjutnya saya ingin membuka sesi diskusi kepada para audiens, baik audiens offline maupun virtual. Silakan yang ingin bertanya. Ada. Boleh silakan. Kebetulan ini yang nanya termasuk BPH Dema Amali ya. Kang Rangga, sekretaris. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Azareda dari semester 4. Tema pada hari ini cukup menarik, yaitu kolaborasi Mahasantri untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Izin bertanya kepada para narasumber. Jika kita membicarakan Mahasantri, maka tidak akan lepas dari pesantren. Indonesia Emas 2045 sendiri merupakan visi pemerintah untuk membangun negara maju dengan bekal SDM unggul dan menguasai teknologi. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana menurut narasumber terkait peran Mahasantri dalam mengupayakan dan meningkatkan digitalisasi pesantren? Yang mana kita ketahui bersama masih banyak pesantren yang sekarang itu digitalisasinya masih dalam kategori tertinggal. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada yang ingin bertanya lagi mungkin supaya nanti langsung dielaborasi, langsung dijawab. Dari Putri ada? Atau dari ruang virtual Zoom ada yang sudah ada chat yang bertanya di kolom chat? Udah. Baik, kita ulangi pertanyaannya untuk dijawab terlebih dahulu. Ini pertanyaan untuk ketiga narasumber berarti ya. Yaitu singkatnya tadi bagaimana cara meningkatkan digitalisasi di pesantren. Sementara kita tahu bahwa di pesantren-pesantren ada yang belum dibolehkan membawa handphone dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini mungkin juga bisa dijelaskan bagaimana pengalaman dari Dema Amali maupun pengalaman dari IBDism terkait ketika melaksanakan acara-acara secara virtual, bagaimana komunikasi dengan Mahad Ali yang tidak membawa HP, tidak boleh membawa gadget. Kemudian apa strateginya dari masing-masing komunitas atau masing-masing lembaga, baik dari IBDism maupun dari Dema Amali, cara mengatasinya seperti apa? Silakan, saya ingin yang pertama dari Presdenta. Terima kasih, Angga. Mas Angga itu bersama Ar ya dulu.
bersama. Masuk di dalam pertanyaan. Mencetak penguatan terhadap kami harapannya di banyak seorang berikan informasi ya. Dan kita galakkan dalam beberapa bentuk Mas Adli juga dan yang sampai harapkan saat ini masih pentingnya rela bagaimana Mahatali ya Iptek dan SDM Baik, luar biasa nih. Sampai-sampai kita membahas dana kemitraan dengan Kemenag nih sama Presnas Nasional. Luar biasa tadi dari Presdenta menyebutkan bahwa nanti juga ada website Dema Amali dan kita juga masih menunggu. Nah, bagaimana bentuk website Dema Amali? Karena selama ini kan masih publikasinya melalui websitenya Amali. Nah, kita sangat tunggu-tunggu sekali juga nanti. Tadi ada dukungan dari IBDISM, dari Mas Pala, dan Mas Pala menunggu uluran tangan atau ajakan berpartner atau berkolaborasi. Mungkin nanti akan ada rapat-rapat internal
membahas masalah ini, saya ingin ke Mas Falah terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari Kang Rangga tadi, yaitu bagaimana meningkatkan digitalisasi di pesantren, juga nanti menjawab tawarannya dari Presnas Dema Amali. Silakan Kang Falah. Eh, ini pertanyaan berat. Baru saya Angga ini kali ini media pesantren. Wah, bicara fakta yang memprihatinkan, terima bahwa minimnya, jadi bukan karena tidak mampu, jadi tadi Mas Kia, saya kira ya menurut saya tidak sekedar minimnya fakta dengan subsidi adalah hadapi tetap mengingatkan digitalisasi bahwa digital lagi nanti adalah realitas saja dimiliki bagaimana nanti kait mengkampanyekan digitalisasi dengan lagi realitas tangan yang harus, sehingga kan untuk diayakan sehingga bisa bermanfaat dan alih jauh ini banyak lebih banyak. Nah ini Dema Amali sebenarnya, Dema kasih karena Dema Amali kan merupakan tali, sehingga perannya positif. Kan ini kan keprihatinan apa yang harus adalah mengkampanyekan yang paling realistis ya, meskipun walaupun jawaban saya tidak bisa memuaskan. Ini itu kalau tanggapan dari saya kembalikan. Baik, poin yang paling penting adalah mengkampanyekan, membuat action, tidak hanya wacana saja. Saya jadi makin penasaran nih, apakah talk show ini menjadikan forum untuk terbentuknya kolaborasi-kolaborasi, baik itu Ma'had Ali Indonesia ataupun dari dua komunitas yang ada dan komunitas-komunitas yang lain di Mahasantri Ma'had Ali Jakarta. Sebetulnya saya ingin ke terakhir Kang Adli, tapi sebelum ke Kang Adli, saya ingin menanyakan kembali nih kepada Presdenta, bagaimana tanggapannya terkait mengkampanyekan dengan action tadi. Silakan Kang Denta. Terima kasih Bapak
Terus Falah, wah menarik sekali, menarik. Bahwa ke depan anak kami perataan karena memang darah awal karena bisa kita tidak semua matang. Ada beberapa diri hanya jadi organisasi bagaimana dan sesuai dengan itu dan juga memeratakan dirikan demo yang bagian mendatai yang masa ya enggak nah, dari cara mengkampanye. Oleh karena itu begini saat ini. Zoom. Nah, ketika nanti sudah buka HP, Tali Sidikia boleh bawa HP? Boleh di Mahat Ali Jakarta boleh. Ya, di Mahat Ali Jakarta alhamdulillah kita boleh bawa gadget, boleh bawa handphone, laptop dan lainnya. Gimana? Oh ya. Di Mahat Ali Jakarta alhamdulillah kita dibolehkan bawa gadget ya, bawa handphone maupun laptop. Oh. Oke, siap. Ada Instagram kemudian ketik bisa kita nik bisa kali untuk memberikan kontribusi adalah buku bangsa. Tapi kalau kita sudah sampai ada ego ya ikut program hasil diskusi kan jadi follow. Loh, kok belum menambah ini follow? Belum di follow back, katanya udah pada follow tapi belum di follow back. Yang riset soal Mat. Oke, baiklah. Saya ingin menyinggung sedikit tentang sosial media terkhusus untuk Instagram. Ya, kita juga menyerukan untuk teman-teman Mahat Ali untuk langkah awal, yaitu untuk memfollow terlebih dahulu akun-akun yang ada, saling support, baik itu
Dema Amali tadi yang katakan Kang Denta, kemudian Ibidisem, BEM atau Dema atau akun Mahat Alinya, akun asosiasi Mahat Alinya di follow semua. Kemudian acara-acara ataupun pamflet yang ada ya setidaknya di repost di story lah di Instagram supaya semua orang tahu dari berbagai macam kalangan gitu. Dan saya ingin menanyakan juga sebetulnya tadi kepada Kang Denta, ini kenapa pamflet kita tidak di repost di Dema Amali ini di akun nasionalnya untuk awal. Mungkin awal-awal baru perapihan ya, perapihan akun, belum ada serah terima akun dari sebelumnya dan lain sebagainya. Coba untuk menjawab sebelum menjawab itu Kang Denta, saya ingin kembalikan lagi kepada Kang Falah sebentar. Ini karena serius sekali nih, seru sekali. Kang Falah gimana tanggapannya Kang Falah sebagai founder Iwidism? Silakan. Jadi gini, kita kan berdiskusi mana kan realisasi banyak pesan belum manfaat. Persoalannya ini ya, saya mau kali kepada kita jangan salah fokus ya, atau kita jawab kita memacu realisasi. Ini saya menunggu yang akan rencanakan realisasi. Nah, kita rencana dari Resna yang harus sebagai organisasi badan yang melakukan. Jadi saya tadi sudah menyampaikan, saya berharap bahwa Mali yang berada di posisi strategis bisa melakukan media, bisa melakukan bagaimana pesantren itu membuka diri terhadap. Jadi saya kira kalau masalah literasi itu sebenarnya di pesantren tidak diiringi, sehingga tidak nampak impact-nya, tidak terasa. Di sebelah digital yang jadi masalah itu. Mungkin saya butuh respon lagi, Resnas apa yang akan ketika nanti realisasi ini, saya kira banyak yang merasa Dema Amali konsolidasi tidak akan merasa kita paham cara acara yang kita, karena kenapa kok harus kalau mungkin di pertanyaan kenapa kok bukan Ibidisem tadi dilempar kepada harus, kalau istilahnya itu ya lembaga swadaya masyarakat, jadi dia tidak punya kekuatan jangka kan yang hidup. Kalau untuk jangkau dan saya harus mengaku berat bagi kami melakukan bantuan dari Dema strategis daripada mungkin lah yang
Baik, ini menarik sekali ya. Cuma karena waktu ini hampir jam 16.00 nih, mungkin kita kembalikan dulu. Ini pertanyaan kita tutup dulu sementara. Ini pertanyaan satu aja. Kita kembalikan ke Kang Denta, baru terakhir Kang Adli sebagai penutup dan ditutup oleh opening closing statement. Silakan untuk Kang Denta tadi karena Kang Falah ingin dikembalikan lagi ke Kang Denta. Silakan. Untuk pemerataan yang disampaikan tadi malah digitalisasi. Nah, pendirian kongres ya. Kemudian yang kedua, blogspot. Karena itu mungkin dari masing-masing upload dan juga ibidism mengembangkan potensi. Kami siap menyediakan amalkan dan juga mohon kami atas nanti Baik, luar biasa. Mungkin setelah ini akan diadakan pertemuan-pertemuan atau forum-forum tersendiri karena ini mengingat waktunya terbatas. Terakhir yaitu dari Kang Adli, mungkin ingin ada yang disampaikan terkait diskusi kali ini. Silakan Pres Adli. Ya, untuk menambahkan dari tim ya asli saya juga punya uang di ya, saya link di atau pondok digitalisasi hanya di pemahaman yang stream tidak modern. Kita zaman apalagi yang masukan dari saya halaman dari saya baca sendiri wilayah apa yang harus kita lakukan pesantren cukup hanya bangun kesadaran saya dari ahli kami sendiri info saja banyak support system ya, pondok pesantren atau support kepada digitalisasi pondok akhirnya bisa diterapkan di jemaah bahas bersama
adanya ini memudahkan santri membumikan ada abah secara uang ya untuk masuk ke biar di branding hal itu ya saya sampaikan karena dari tadi Kang Denta dan sih kira saya hanya sekian. Baik, terima kasih Kang Adli dari Idrisia. Terakhir mungkin untuk menutup ini kita adakan closing statement. Apakah ada yang ingin disampaikan atau quotes andalan dari masing-masing narasumber? Mungkin yang pertama dari Mas Denta, silakan closing statementnya. Ya, baik, Pres Adil. Apa ya kalau satu main? Ya, kami merasa ke depan pahami ya terkait dengan juga akan dalam bidang disampaikan oleh Mas sangat penting. Hal-hal tetap karya dari penelitinya dikatakan dari produs. Oleh karena itu ke depan hanya hal yang saja ya kita awali kita berkontribusi dan ya literasi. Luar biasa. Dilanjutkan kepada founder komunitas Ibidism, Mas Fala, Kang Fala, silakan untuk melakukan closing statement. Dari penutup dari saya bahwa ya produk tidak akan berarti pas. Ya produktif tidak akan berarti apapun tidak tapi yang produktif. Jadi Luar mari biasa. kita 24 sikap kita yang produktivitas kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, singkat, padat, jelas, dan bermakna ya. Terakhir kita ingin mengenalkan juga closing statement dari Pres Adli, quote hikmah mungkin ya dari untuk memberikan asumsi-asumsi asupan-asupan kepada rohani kita. Silakan Pres Adli. Mungkin berlebihan mungkin dari saya bahas masuk ke dalam walaupun saya hanya apapun yang rancang hari ini tidak terjadi cukuplah kita cari bahwa peran di dunia tetap aktor terbaik kita hanya aktor sajalah kalau tetap semua yang ketidakmampuan kita nanti kita lupa kita hanya hamba dan apapun yang tadi memang yang menyiapkan baik dari yang kita minta hari ini kabul berarti secara hakikat setting
kan program kita hendak nafsu aja. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing, hati kita selalu Amin ya mungkin Allah. itu saja. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kan? Bener kan? Luar biasa. Terakhir dari Presma Mahad Ali Jakarta, silakan closing statement. Terakhir mungkin mengulas sedikit aja ya. Jadi agar mahasantri bisa berperan aktif menuju Indonesia Emas 2045 itu diharuskan agar bisa saling berkolaborasi bukan berkompetisi, saling menguatkan bukan menjatuhkan. Juga perlu dipahami bahwa mahasantri harus meningkatkan budaya literasinya, bukan hanya membaca aksara tetapi juga membaca keadaan. Karena itulah konsep dakwah yang diusung oleh Nabi, Iqra, membaca. Bukan hanya membaca tulisan tapi membaca situasi. Termasuk memahami bahwa digitalisasi ini sekarang sudah sangat penting, bukan lagi sebuah pilihan tetapi merupakan tantangan yang harus dihadapi. Terakhir mungkin untuk sedikit kalau terkait program, kalau ada orang bilang pasang program itu sedikit aja karena agar nggak malu kalau ternyata seandainya gagal. Tapi menurut saya pribadi pasang target itu setinggi-tingginya agar kalaupun gagal kita jatuh masih ada di tingkat tengah, bukan langsung jatuh ke bawah. Mungkin sekian dari saya. Luar biasa. Baiklah, itulah closing statement dan pemaparan narasumber-narasumber kita pada siang sampai sore kali ini. Boleh tepuk tangan buat kita semua, buat narasumber-narasumber. Ya, selanjutnya kami tunggu acara-acara atau forum-forum diskusi lagi, terutama dari IBDSM dan DEMA, maupun baik itu nasional maupun wilayah. Terima kasih kepada teman-teman yang hadir baik offline maupun online secara virtual di ruang Zoom. Terima kasih juga untuk Kiai kita Kiai Nur Salikin yang sudah memberikan sambutannya. Dari saya dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridul inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman. Silakan untuk ya kalau mau foto-foto dulu, kalau mau langsung ke asrama aja ya udah sore. Karena kan besok masih ada acara serah terima jabatan. Kan jadi itu foto-fotonya di situ momen terakhir mungkin ya. Kita mau pakai baju seragam warna pink semua kerudungnya gitu gak apa-apa sih. Terakhiran. Ya terima kasih. Silakan Putri duluan kali ya.